31102 berperan sebagai ahli gizi. Saya Manisa Putri dan Akhir 027 berperan sebagai klien. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah datang hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, jadi begini ya Bu, saya sudah membaca hasil pemeriksaan dari Ibu. Hasilnya ini menunjukkan bahwa Ibu ini mengalami penurunan kepadatan tulang yang mengarah ke osteoporosis dini. Loh iya toh Mbak, perasaan saya baik-baik aja selama ini. Saya nggak ngerasa yang capek-capek amat tuh tulangnya. Memang pada tahap awal, osteoporosis ini seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Itulah sebabnya kondisi ini disebut juga dengan silent disease. Apakah sebelumnya Ibu pernah memperhatikan asupan kalsium dan juga vitamin D? Saya nggak pernah sih Mbak konsumsi susu gitu karena nggak suka juga. Oh, seperti itu. Jadi begini Bu, pada wanita dengan usia setelah 35 tahun itu atau menopause, risiko penurunan massa tulangnya itu meningkat akibat perubahan hormon estrogen. Apabila asupan kalsium dan vitamin yang dikonsumsi, vitamin D khususnya itu kurang, maka proses pengkeroposan tulang itu bisa berlangsung jauh lebih cepat. Apakah Ibu memiliki riwayat keluarga dengan osteoporosis atau patah tulang ya? Saya sendiri nggak punya sih Mbak, cuma ada itu nenek buyut saya itu mungkin umur 60 tahun tuh pernah waktu itu kecelakaan, jadi ada retak di tulang panggulnya gitu. Oh, seperti itu. Ya, itulah yang menjadi salah satu faktor resiko tambahan Bu, dimana dengan kondisi saat ini jika tidak dilakukan intervensi, resiko patah tulang di masa depan itu bisa meningkat. Waduh, saya jadi khawatir nih Mbak, saya nggak mau punya riwayat yang sama dengan nenek buyut saya. Gimana ya Mbak? Kekhawatiran itu wajar sih Bu, dan bisa menjadi motivasi untuk melakukan pencegahan sejak dini. Baik, kalau begitu mari kita lakukan evaluasi pada pola makan Ibu ya. Dalam sebulan terakhir ini, apakah Ibu sendiri mengonsumsi sumber kalsium seperti susu, yogurt, kemudian keju, tahu tempe, atau mungkin ikan yang bertulang lunak seperti itu? Untuk tahu tempe ini kadang-kadang sih Mbak, untuk ikan ini jarang-jarang aja karena ya ekonomi saya juga nggak terlalu baik Mbak, kayak gitu. Juga yogurt saya itu banyak-banyaknya yogurt itu anak saya yang nyemil kayak gitu kan. Nah, untuk susu ini saya nggak sedikit suka. Oh begitu Bu. Jadi sebetulnya kebutuhan kalsium yang harus dipenuhi oleh wanita dewasa itu berkisar mulai 1000 hingga 1200 mg per hari. Apabila asupannya kurang, maka tubuh ini akan mengambil kalsium dari tulang. Kalau menurut Ibu, kira-kira adakah tindakan perubahan yang paling memungkinkan untuk Ibu lakukan seperti itu? Apa mungkin saya harus mencoba untuk minum susu ya Mbak ya, biar asupan kalsium saya terpenuhi? Itu ide yang baik sih Bu. Mungkin Ibu juga bisa mencoba untuk mengonsumsi susu yang rendah lemak ya, dan juga mungkin kalau nggak susu bisa dengan yogurt seperti itu. Selain itu Ibu juga bisa dengan memulai membiasakan konsumsi tahu, tempe, paling tidak itu 1 porsi per harinya. Dan juga mungkin ikan-ikanan nggak perlu yang terlalu mahal, mungkin bisa dengan sarden atau ikan teri dimakan 2-3 kali per minggu seperti itu. Kalau saya boleh tahu, Ibu sendiri di pagi hari ini suka melakukan aktivitas fisik nggak ya, kayak lari atau mungkin jalan-jalan keliling komplek seperti itu yang memungkinkan tubuh Ibu untuk terpapar sinar matahari pagi? Jarang sekali sih Mbak, karena saya berangkat kerja juga naik mobil diantar sama suami. Habis itu juga karena saya kerjakan juga seminggu full ya Mbak, jadi waktu weekend itu saya cuma ya udah istirahat aja di rumah, cuma tiduran aja, jarang banget untuk olahraga di pagi hari. Seperti itu. Mungkin Ibu bisa mulai melakukan aktivitas fisik di pagi hari. Kalau nggak bisa di hari kerja, mungkin Ibu bisa melakukan di hari libur, yakni dengan mungkin sekedar jalan-jalan pagi aja sama suami gitu. Kemudian karena sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D yang mana perannya itu sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium. Mungkin cukup dilakukan 10-15 menit gitu setiap harinya, atau mungkin di hari libur juga nggak apa-apa. Paling tidak dilakukan sebelum pukul 9. Apakah Ibu bersedia ya untuk mencoba langkah-langkah ini selama 1 bulan ke depan? Oke Mbak, saya tertarik untuk mencobanya bersama suami saya. Selamat siang Ibu. Siang Mbak. Jadi gimana nih perkembangan Ibu selama 1 bulan terakhir ini? Ini kan saya coba untuk melakukan saran dari mbak-mbaknya ya. Nah ini saya tuh udah mulai sering untuk
makan tahu. Habis itu untuk susunya juga udah 3 kali dalam seminggu kayak gitu mbak. Sangat baik ya Ibu. Apakah sejauh ini Ibu sendiri mengalami kendala? Nah untuk pola makannya nggak ada sih mbak kendala, cuma untuk aktivitas fisik seperti berjemur ini saya masih kadang suka lupa berjemur di jam kerja, maksudnya di hari-hari kerja. Oh, seperti itu. Mungkin hal itu bisa diatasi dengan membuat pengingat, kemudian memanfaatkan waktu istirahat di jam kerja ketika waktu masih pagi seperti itu, dan juga selain itu saya juga ingin tahu bagaimana sih dengan aktivitas fisik Ibu. Kalau aktivitas fisik belum banyak berubah sih mbak, karena saya juga udah sibuk kerja juga kan. Oke. Mungkin Ibu bisa memulainya dengan latihan beban ringan, mungkin dengan jalan kaki seperti yang saya sarankan waktu itu, karena hal ini sangat baik untuk menjaga kepadatan tulang. Kemudian aktivitas fisik seperti naik turun tangga di kantor mungkin, atau ikut senam ringan kalau ada ibu-ibu di komplek yang memiliki agenda itu, mungkin Ibu bisa memulai untuk bergabung seperti itu, karena hal ini juga membantu merangsang pembentukan tulang Ibu. Oh iya mbak, di kompleks saya tuh banyak ibu-ibu PKK itu yang mengadakan senam-senam kayak gitu, yoga juga gitu. Ya, mungkin hal itu juga bisa dicoba ya Ibu. Oke, terima kasih mbak. Baik Ibu, berdasarkan hasil terbaru yang saya dapatkan, saat ini pola makan Ibu ini sudah jauh lebih baik ya, dan asupan kalsiumnya juga sudah semakin meningkat. Lalu bagaimana dengan perasaan Ibu sendiri nih dengan perubahan ini? Saya senang sih mbak atas pujiannya, terima kasih banyak, karena itu juga jadi motivasi saya untuk jadi lebih baik, lebih sehat lagi ke depannya. Itu merupakan perkembangan positif ya Ibu. Nah, pada tahap ini kita akan fokus untuk mempertahankan kebiasaan baik yang sudah Ibu capai nih, dimana Ibu sendiri sudah berhasil untuk melakukan konsumsi kalsium harian, kemudian mau terkena paparan sinar matahari, kemudian Ibu juga sudah mulai membiasakan dengan aktivitas fisik mungkin bersama suami dan anaknya juga, minimal 3 kali seminggu. Iya mbak, saya udah mulai terbiasa, terima kasih ya mbak. Baik Ibu, mungkin saya akan coba untuk merangkum rangkaian konseling yang sudah kita lewati ya, dimana awalnya Ibu sendiri ini belum menyadari adanya resiko osteoporosis karena mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda itu pada tubuh Ibu sendiri. Kemudian setelah mengetahui hasilnya dan faktor resiko yang ada di keluarga Ibu mulai mempertimbangkan untuk melakukan perubahan. Kemudian Ibu sendiri mulai menyiapkan langkah konkret nih dengan meningkatkan asupan kalsium dan juga vitamin D. Ibu juga mulai menjalankan perubahan melalui konsumsi susu, tahu, ikan, dan juga terkena paparan sinar matahari. Lalu sekarang ini kita berada pada tahap untuk mempertahankan kebiasaan sehat yang udah Ibu lewati selama beberapa bulan ini, agar kepadatan tulang tetap terjaga dan juga resiko patah tulang pada Ibu nantinya itu akan menurun seperti itu. Perubahan ini merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas hidup Ibu di masa depan nanti. Saya sangat mengapresiasi komitmen Ibu dalam menjaga kesehatan tulang ini. Iya baik, terima kasih juga ya mbak, udah memberikan saya motivasi juga untuk menyadarkan saya tuh bahwa kesehatan tulang itu sangat penting untuk investasi kita ke depan. Sama-sama Ibu, mungkin saat ini kita akan melakukan evaluasi secara berkala agar kondisi tulang Ibu ini dapat terpantau dengan baik. Baik, terima kasih ya mbak. Terima kasih juga Ibu.